Namanya trimiristin. Itu lebih mudah diproses menjadi produk-produk kosmetik dan kesehatan. Dan sekarang kita akan mencoba untuk membuat trimiristin. Jadi setelah ini kami akan mencoba mencari, oke, nanti abis ini trimiristin gimana caranya kita bikin sabun, bagaimana caranya kita bikin krim wajah dan lain-lain. Nah itu setelah itu kita pelajari. Tapi bikin trimiristinnya kita belajar dulu. Mantap nggak? Tom bisa barang apa jadi? Ada tahu bawa apa ini? Bawa pala, iya. Tapi bawa apa? Saya 2007 pertama kesini di Grand Hotel dikasih minum pala. Bau saprol. Jadi kita saprol, baunya ini bau saprol. Gue nggak kenal lagi. Kita sudah cium tadi. Udah ya? Nggak. Saya agak nyengat gitu ya, Pak. Betul. Udah, Bu ya udah tahu. Iya, hari-hari Jadi- dengan ini. Oh, betul. Hari-hari. Jadi maksud gini, karena dari kemarin Ibu ya, waktu di Poltek kan ada mahasiswa atau dosen deh yang Itu dosen. dosen. Yang bertanya itu. Saya ngomongnya setelah dia keluar saya baru. Jadi saya mungkin lebih baik cerita dari pengantar, dari jangan langsung ke sini ya. Begini, Ibu, itu ada air. Jadi kan pala, kita sudah tahu semua, pala itu salah satu bahan rempah, tanaman rempah ya. Rempah, itu banyak pala, cengkeh, lada. Lada itu merica ya. Kalau kami bilang bahwa lada, kayu manis, cengkeh, jahe. Pokoknya yang dibuat bumbu, termasuk serai, bawang itu sebenarnya kelompok rempah yang dibuat bumbu-bumbu untuk penyedap masakan itu dalam perdagangan internasional di pasar dunia itu disebutnya spices, rempah gitu. Salah satunya pala. Cuma nanti kita harus membedakan pala Papak dengan pala Banda. Karena kalau di luar, Bu, misalnya di Pulau Jawa, orang pala nggak ada yang kenal pala ini. Palanya pala Banda yang berarti kan pala Banda. Nama latin Myristica Francan. Kalau ini Myristica argentea, dari namanya udah beda, walaupun sama-sama pala. Bentuk fisiknya juga beda. Kalau pala Banda bulat, kalau pala ini kan besar kan gitu. Isinya pasti beda, kandungannya yang ada itu pasti beda gitu. Salah satu contohnya aroma, beda sekali gitu ya. Mbak, Ya. pala Banda juga sudah Bapak, maksudnya sudah ada yang bikin lemak pala dan Iya. Bapak sudah pernah mencium baunya lebih Beda. beda. Ya karena kami di Bogor mungkin kalau tiap hari sih enggak ya, sering lah gitu, jadi udah kenal. Oh, Itu apa? lemak pala Banda. Ya makan manis pan juga udah kelihatan. Kemanisan pala Ya kalau dagingnya memang dengan pala beda. apa beda, sirupnya juga beda. Saya waktu pertama di sini makan manisan pala ini, Bu, sebelah ini nggak habis nih, saking gedenya gitu, gede tebal gitu ya. Nah terus gimana tadi? Lemak pala. Iya, jadi kalau bicara pala di luar Papua, orang pasti yang tanya minyak pala. Minyak pala ya, memang betul. Jadi maksudnya pala Banda ya, itu produk akhir dari pala Banda itu ada dua. Satu minyak pala, nutmeg oil itu diekspor ke luar negeri. Kedua, pala rempah. Tapi bukan ini ya, pala rempah bulat ya pala Banda. Iya. Saya lihat di peta itu begini, kalau Indonesia Barat, Aceh, Sumatera Barat, sampai Pulau Jawa selalu dipetik muda, umur 4-5 bulan, masih kuning, masih di apa lembek gitu. Itu disuling minyaknya bisa 15% kadar minyaknya. Tapi Indonesia Timur, Sulawesi Utara, Ternate, Maluku, Ambon, Maluku ya, Sulawesi Maluku Utara,
saya sampai pernah ke Halmahera Utara, itu selalu dipetik tua seperti di sini. Buah merah itu umur 8 sampai 9 bulan. Itu diekspor sebagai rempah. Tapi istimewanya gini, baik sebagai minyak pala maupun sebagai pala rempah, Indonesia nomor 1 di dunia. Itu terutama di pasar Uni Eropa, 70% ya kira-kira pala rempah yang ada di pasaran negara-negara Eropa itu dari Indonesia. Sisanya ada di Malaysia, dari Sri Lanka, dari Grenada, tapi sebagian besar 70% dari Indonesia. Lalu yang sebagai minyak juga itu 75% minyak pala, nutmeg oil yang ada di pasar internasional dari Indonesia. Jadi kita bersyukur dianugerahi alam ya, yang unggul gitu ya. Nanti selain pala juga ada yang lain gitu. Karena kan judul ceritanya pala gitu. Nah terus ini saya kasih pengantar agak panjang ya sebelum jadi supaya kita tambah wawasan gitu ya. Nah yang namanya rempah, pala, cengkeh, lada atau merica, jahe, kayak banyak tidak tuh ya. Bahkan termasuk panili, tahu panili itu termasuk penyedap makanan, minuman, masakan itu kelompok rempah ya. Itu bahasa sederhana bumbu. Kalau kita mah bumbu nih, mungkin biji pala atau merica ulek gitu, masukin ke panci, makan, selesai. Sampai saat itu masih hidup kita, nggak apa-apa. Tapi di negara barat, negara maju ya, nggak berani gitu, jijik. Ada bakteri mungkin ya, ada salmonella, apalagi ada aflatoksin gitu. Jadi mereka diolah dulu. Jadi semua rempah dari Indonesia termasuk pala ya, yang diekspor ke luar negeri itu tidak digunakan langsung tapi diolah, nanti keluar namanya oleoresin. Oleoresin itu intisari dari rempah itu. Jadi dia ambil ini biasa pakai alkohol. Jadi keringkan, digiling halus, campur alkohol, nanti dievaporasi, buahkan alkoholnya, nanti sisanya itu seperti kecap, cairan kental seperti kecap, itu namanya oleoresin. Bahasa sederhananya oleoresin adalah intisari dari rempah. Semua rempah yang diekspor ke luar negeri itu dibuat oleoresin. Nanti kalau dari oleoresin itu ke industri makanan, industri minuman, industri farmasi juga ada, permen, termasuk saus rokok. Jadi yang perokok ini bisa membedakan ini gula garam, ini jarum, ini sabun dan sebagainya. Kalau saya bukan perokok jadi nggak tahu, jadi pokoknya semua rokok batuk gitu. Nah itu dalam itu rokok tuh ada sausnya yang membuat ini enak, ini nggak enak gitu ya. Salah satu komponennya adalah oleoresin dari pala. Jadi sekali lagi kalau rempah itu komponen yang menyebabkan rempah punya nilai itu ada dua. Satu minyak asiri, essential oil, kayak minyak merica, minyak pala, minyak kayu manis, minyak jahe, minyak kelapa, minyak zaitun bukan, itu minyak nabati. Kemudian yang kedua oleoresin. Kalau suatu rempah tidak punya yang dua itu nggak laku. Kita kan pakai rempah itu untuk penyedap. Penyedapnya itu bisa karena minyak asiri, bisa karena rempah. Nah, lalu 2007 saya pertama kesini, itu pun nggak sengaja diajak orang LIPI. Bangun ke Tapak mau nggak? Ya mau aja, saya diajak jalan-jalan, tapi juga saya apa? Di sana Pak Amun cerita tentang minyak pala. Rupanya Pak Kadis Perindago, Pak Charles ya, udah pensiun ya. Sudah. Dia pengen tahu minyak pala. Kenapa kalau nggak bisa dibuat minyak pala tuh dulu pernah 1 juta seliter, sekarang sudah 650.000 gitu. Nah terus saya di Hotel Grand itu cerita di aulanya banyak yang hadir. Saya cerita apa adanya. Pala papak nggak bisa buat minyak. Kalau maksudnya minyak seperti minyak pada bandar, ada SN-nya gitu. Pak Charles marah. Kalau minyak pala nggak bisa buat pala papak minyak, buat apa dong? Saya jawabnya, semua ciptaan Tuhan pasti ada manfaatnya. Saya waktu itu Pak
ngomong asal ceplak aja gitu. Terus saya udah pulang ke Bogor, lihat apa di internet di buku. Nah salah satunya ketemu ini lemak pala. Jadi karena pala papa kalau dibuat minyak bukan tidak bisa, rendemennya rendah. Rendah. Paling tinggi 5%, rata-rata 3%. Kalau pala banda bisa 15%. Nah kata produsen minyak pala yang ada di Jawa tuh kalau kurang dari 10 rugi, nggak ekonomis. Kedua, karena ada si saprol tadi, dia membuat beda. Kalau pala banda, aromanya lain. Kalau pala ini, nah terus kita lanjut ke lemak pala. Saya tuh dari kemarin waktu datang sini, wah nggak trimirisin, saya mah serem dengan trimirisin. Di Bogor sendiri orang-orang lab juga nggak ada yang cerita trimirisin. Gara-gara tulisan saya nih. Iya. Soalnya tulisan Bapak sudah dijurnalkan kan? Jadi begini, ya kembali ke lemak pala. Ini lemak ya hasil press itu. Ini istilahnya masih kasar, lemak kasar. Bahasa kerennya crude, masih kasar. Artinya kasar itu tidak murni. Tapi ini sudah ada manfaatnya, bikin balsam, Ning itu udah bisa bikin balsam, bikin sabun dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk meningkatkan nilai ekonominya, ini dimurnikan. Jadi yang mau kita kerjakan ini sebelumnya belum sampai ke kata-kata trimiristin, pemurnian lemak. Nah, di dalam lemak pala itu salah satu komponennya itu yang terbesar gitu ya, itu namanya trimiristin. Saya itu bawa sampel, ini kita murnikan jadi begini. Ini yang udah dimurnikan jadi putih seperti, dan baunya udah nggak ada bau sampel lagi. Boleh ini? Ya. Tepung ya Bapak? Jadinya kayak Saya kemarin bawa 5 begini udah dibagi-bagi ke Pak Im, lupa saya kemarin. Itu kan Bapak dari saya ini. Pak Im dari udah lama sebetulnya. Jadi Pak, jadi kalau begitu yang ini saffronnya yang masih banyak ini. Betul. Kalau Masih sudah bau begitu saffron ini udah nggak ada saffronnya saffron. sudah nggak ada. Ya udah. Nah yang mau kita kerjakan sekarang dari sini menjadi itu. Nah ini kita sambil menunggu matang sambal, itu minyak asiri namanya. Yang tidak menguap itu dikeluarkannya dengan proses ekstraksi menggunakan biasanya alkohol, itu namanya oleoresin. Di pala papak tidak hanya 2 itu, ada satu lagi lemak pala. Terus Pak, kalau saya baca literatur ada beberapa yang sebelum dikeluarkan dulu minyaknya baru diambil lemaknya. Jadi yang sebenarnya itu bagaimana Pak? Bisa. Jadi disuling, nanti Iya. ampasnya dijemur dulu kering, dipres ada minyaknya. Iya, karena ada saya baca. Tapi di dikasih dalam keluar. prakteknya di industri penyiangan nggak melakukan itu karena dia pokoknya utamanya saya dapat minyak gitu. Oh. Mungkin itu untuk uji coba berarti ya Pak ya, yang saya baca itu ya. Iya. Di Aceh ada penyuling jahe, ampas penyulingannya dibuat oleh itu punya 2 produk, itu dulunya diekspor Malaysia, dapat minyak jahe juga, dapat peleting jahe. Oh, dimasak ya? Direbus ya Pak? Hemat. Ada itu. Berapa banyak tadi teman dan yang pas tempat saringan itu. Saya nggak berani mengatakan bahwa ini sudah standar, nggak. Karena saya tadi banyak lihat literatur, nggak menemui gimana sih menggunakan lemak. Ada lemak secara umum, itu yang pakai lemak secara umum dengan yang pernah saya kerjakan dengan alkohol, larut organik. Pak Jalil, nah dia ke Bogor, tapi setelah saya hitung dengan kalau dengan alkohol itu banyak yang hilang, banyak yang larut di alkohol. Makanya saya modifikasi pakai air. Itunya apa? Mixer apa? Pengaduk. Stirrernya. Jadi Bu Delima Pengaduk kayu ya Pak ya. kalau nggak ada itu
sampai itu Larut. lumer semua sampai larut, bukan larut, hancur. Karena kalau nggak hancur minyaknya nggak keluar. Dan tidak boleh lewat daripada 50 ya Pak suhunya ya. Suhunya jangan lebih dari 50 karena minyak itu di atas 50 menguap. Kalau masih bersebank ini 30. Nah, ini lebih ringan secara kimiawi, ini rantainya lebih pendek. Kalau cara tuh saya punya juga saat 35 kalau ini saya 13. Dan kelebihannya lagi ini sebagai pemutih, dia sudah putih. Kalau asam tera itu agak kuning gitu. Dia hanya sebagai media saja dalam lotion gitu. Kalau ini media juga, pemutih juga. Pak, berarti ini sudah bisa dibikin whitening ya? Bisa. Kalau kayak gini, Bisa. tidak perlu sampai kayak trimeristin kan? Iya. Tidak kan Pak, berarti kan untuk Karena begini, kalau ini kan namanya aja lemak kasar. Oh, Jadi, jadi ini tadi harus panas-panas ya. Jangan kurang lebar kayaknya. Untuk airnya tadi berapa? Total ini Pak kayaknya Sudah diukur. Pak kayaknya dikembalikan lagi ke sana deh Pak, itu kayaknya iya ya, iya tuh Pak. pakai Kertas lapis ya. saring. Kertas lapis. Oh, gitu. Minyaknya masih banyak, tapi kita tunggu dingin. Nanti kan minyaknya pada naik semua kan? Matiin aja lemak. Kalau dalam keadaan dingin dia panas. Betul. Nah itu lemak itu Jadi kita tunggu dulu. Nah, Masih diharapkan bisa lemaknya itu sudah tidak kuning lagi. Karena kuningnya ada di atas. berarti yang kuning jalan itu sudah nggak bisa dipakai apa ya? Sebagai minyak bisa. Masih bisa. Iya. Karena cuma karena minyak apa itu tinggal minyak tinggal pisahkan. Nah minyaknya itu yang sisa di atas itu biasanya dipakai buat apa? Bisa